bisa jadi opsi atau bahkan edit. Edit gak sih? Edit Single target lock, single CC. perangko atau kata-kata. Bisa dimakan dan mereka butuh. Dan single target locknya ternyata. Fnatic Onyx membuat seluruh Sonic dan juga Super Fans berteriak. Tapi sudah mengeluarkan kekuatan penuh by Lutfi. Belum sih, hitung aja nanti nextnya. Belum, ditunggu nextnya. But how is for you, Kyrie? This is the first match. Ini match pertama kalian, support system dari kalian akhirnya kalian rasakan dari para Sonic, dari semua super fans dan khususnya Mama Kiboy hadir hari ini. Kiboy, hari ini apakah season ini begitu spesial sampai pada akhirnya kamu meminta Mama untuk hadir ke sini? Maka berbeda. Ada pergerakan Kiboy yang mencoba untuk menusuk lewat belakang. Alright, tapi memang look ini susah banget di pick off tadi kan. Kalau ngelihat juga dengan Spare of Misery, tapi look masih punya Immortal dan sekarang Lord loh. Kalau ngelihat Xavier ya memang juga pernah digunakan ya untuk ride. Yap. Tapi untuk kayak hero-hero yang memang susah banget juga untuk engage ke arah belakang, itu enak banget sebenarnya untuk high ground-nya kuat, mau offense juga tinggal. Tiba udah ada 2. Justru potensialnya juga kan memang bermain secara backstep gitu kan, dengan Betul. adanya Kairi dan juga Loi dari Sans. Yap. Dan Suns bahkan ya, kalau aku melihatnya, dia dengan Loi-nya bahkan. Dia di tengah jalan loh tadi. Dia tumbang pertama. Tuh, masih dengan Ruby ya. Wow, Ruby dan Cloud. Iya, ini memang suka banget Ruby sih. Ya B-side memang bisa juga jadi flexibility ya dari XP dan juga ROM-nya. Tapi masalahnya, Mana? Dekat dengan Ruby, langsung ditarik. Ya. Dekat dengan Frederick, ditarik lagi. Iya. Karena masih ada taunting, masih ada energy eruption. mau nyelamatin kita nempel semua, Betul. makin mudah ditarget. Jadi pada akhirnya yang dipakai tadi dengan Suns, ya mau gak mau cuman Ghost Bursters yang memang ya memberikan... Iya. Ya, dan Kiboy punya satu flash of the Oasis. Kalau melihat bagaimana untuk di area topnya tadi, Cadere kelihatannya dia agak sedikit unggul ya. Dibandingkan dengan cewek yang harus mau gak mau ini dikawal oleh Kiboy. Oke. Dan Lutfi justru ternyata yang bisa mendapatkan juga turret of... Panatan, tadi bahkan kita melihat chip, itu langsung tumbang tadi chipnya. Iya. Apalagi sendiri kan tadi. Ya, apalagi ini udah punya Athena Shield, ada Athena Shield. Hadir ada pendukung Oracle, Onyx, mantap. Ada Magic Defense. Bayangkan kalau kena Astaga lah. Doa harapan Mama Kiboy bisa menjadi contoh positif bagi komunitas pemain Mobile Legends dengan mendorong semangat persaingan yang sehat dan mengedepankan etika dalam bermain game. Tentunya dengan Soalnya turretnya, kill assist-nya ini dipegang dengan Luke. Tapi memang untuk landingnya tadi masih bisa dipegang oleh Luke nih. Selama masih ada Vengeance, sebenarnya masih baik-baik aja. Ya. Tapi itu dia, begitu Vengeance-nya habis dan posisinya Luke gak bisa melompat ke belakang dengan bound. Ya, ditabrak tadi. Dan ya dari lagi-lagi ya dari scoreboardnya nggak jauh beda. 19 banding 18 juga dari Turtle-nya, dari Lord-nya nih. Dari kedua tim ini hampir sama semuanya. Tinggal eksekusi mereka tadi di early di Ada yang emang udah ngecamp di dalam rumputan, tepat berada di tempat mereka ataupun dari tempat dari Kiboy yang mendarat. Wow. Nih, tuh, full. Apa? Lihat yang di depan dah. Mungkin untuk hero yang terlepas, Florin ya tadi ya, lepas Florin ya. iya ada Valentina Vexana ya berarti ya. Jadi yang ngebedain dari segi draft tadi di game 1, Florin nih. Oke. Florinnya Pakai mau Venet kan? Iya. Jadi kayaknya Fnatic Onyx abis ini agak sedikit ini ya jantungnya ya, karena kagetan. ya atau Rubikah yang memang menjadi kekuatan utama ternyata selama ini. Iya ya. 4 kali loh. 3 kali loh. 3 kali nih udah dari end offender itu di belakangnya ready banget semuanya. Dan ready-nya pun apalagi kalau ada Cloud-nya ini bakal bisa mendapatkan poin kemenangan dari Gifam. Yes. Dan ini adalah karakteristik dari Gigfam yang sulit ditebak sih. Gak melulu tentang adanya roper damage, Yep. tapi Dia berani buat diving ke belakang. yap, dan juga akhirnya Kairinya juga nggak bermain secara front to back kan. Dia motong dari arah belakang, dia flanking juga tadi sebagai eksekutor. Dan ya, itulah yang terjadi.
Fnatic Onyx mereka bisa pegang jalannya permainan, tapi juga sama sebenarnya. Dari Geek Farm yang mereka dapetin first blood-nya dan bahkan mereka selalu terjadi pertukaran. 1 untuk 1 ini semenjak awal. Jadi gak ada yang berubah memang di awal dari 1 untuk 1 sampai dengan... Berhasil dihancurkan pula. Mereka kekurangan player. Aboy-nya pun masih berhasil selamat. Dan sekarang Lordnya tepat berada di tangan dari Geek Farm. Oke, kembali. Objektif tapi Kiboy. Wah, Kiboy-nya kehilangan. Ya, telan semuanya tadi damage-nya. Uranus-nya, akhirnya Lutfi ya. Bisa jalan-jalan, kelihatan. Tapi ya jelas karinya ini loh. Jadi Player of the game nih. bener, dimana karinya dia bisa pegang dengan item yang selesai. Hasan, Rey-nya berhasil dihancurkan. Ceweknya berhasil mendorong mundur ke arah beberapa player dan mereka. Geek kebingungan. Wah, dan itu dia satu buah rerumputan yang memang tidak aman. Cadera, walaupun dia ini Yang gak bakal ninggalin deh kayaknya. Tapi barusan terlihat ada sebuah pergerakan yang seperti yang menuju ke area Dan Turtle. Rey-nya masih mencoba untuk bisa mendekat. Tapi depannya berbeda. Nathan dan satu terakhir dan Chorus Blood-nya berhasil langsung didapatkan lewat sana. Langsung nih Long ya. Iya, ini danau, perbukitan, palung. langsung. Langsung. Tebing laut. Tebing laut. Lepas Ini pantai palung, langsung. palung. Iya, palung. Pak palung. Kelihatan tadi memang dari Fnatic Onyx mereka udah Rencana-rencana yang tidak terprediksi gitu loh. cara jahat ya. Oke, ke mana nih sekarang nih? Buat Geek Farm Iya. sendiri. Karena mereka belum ngebuka already EXP-nya. Oh, dan export, oke. Tapi untuk melihat bahwa XP mungkin dari Fnatic Onyx yang akan dibawa hero-hero ya udah ini bisa juga untuk ke lini belakang ya. Kayak mau main damage karena sustain. Dan tetap dengan item-item attack speed yang sering kita lihat untuk Moskov sendiri. Golden Corrosion dan juga Demon Hunter Sword, 3 item utama untuk bisa membuat dia bisa deliver damage yang besar. Dan juga ini ya Haskell. Yap, pelengkap terakhir ya. Yap, akan ditarik ulur dulu. Ini Luke-nya mumpung gak ada Viraga Armor loh, langsung benar-benar dimanfaatkan oleh mereka karena sekarang Luke-nya masih ada immortal di dalam tubuhnya. Tapi malah ada 2 player yang dimiliki oleh Geek Farm langsung asist seketika dan Sanchez langsung diajukan ke sana cepat dengan Entropy yang sudah diaktifkan. Bisa mendapatkan Tiga sesuatu. Braklan selesailah pergerakan dari Kiboy tapi Lutfi sedikit lagi berusaha naik Parana yang langsung dikeluarkan. Hanya saja Lutfi malah menjadi korban Ya, selanjutnya. tapi itu adalah penyerahan nyawa dari Lutfi agar I think he's funny, and he's also just an amazing player. You know, there's a lot of different personalities and gameplay styles in Indonesia. So a lot of the players are different. They're all really good in their own. Stage right now. Could you say that again? After you've been through the NACT this season, how do you compare it with the MPL Indonesian stage this season? gameplay luar biasa loh. Ya, itu berapa kabel ya buat Kairi juga tadi. Di awal bahkan leading untuk ngebantu sebenarnya buat Fnatic Onyx ini bisa menangin di early game-nya. Ya, itu dia. Agresifnya. Walaupun memang targetnya mungkin Kairi datang lalu nge-retri. Selesailah sudah total tapi sebelum itu diamankan sementara sekarang ada di bagian belakang dari Dolem yang bisa melindungi karena beberapa pemain miliki oleh Fnatic Onyx. Look-nya satu yang dan juga Blink. ini langsung nge-boost dengan adanya keunggulan yang bisa dipegang oleh Fnatic Onyx. Ya, ekonomi yang langsung terjaga banget ya. Tapi kita bisa tahu progres juga tadi cukup lama sebenarnya karena dari Geek Farm mereka bertahan habis-habisan, mereka ingin trade yang terjadi, tapi ternyata cewek. Satu hal yang sangat menggoda, final upper bracket di mana mereka hanya akan 1 kali lagi bisa langsung menuju ke babak grand final ataupun kalau mereka kalah, mereka pun punya 1 nyawa terakhir dan itu pun hanya Itu eksklusif. I'm good. It's really late. It's 3:30 in the morning right now, New York. Pagi ya, jam 3 subuh di tempatnya mau basin. But congratulations for winning NACT. Ada untuk mengejar Ray. Dia kurus ya, kurang terus. Waduh. Saya lihat-lihat. Kalau bisa 6 bawa dia. Iya benar juga. Lord. terpancing terus nih. Dan sekarang Kiboy ada 1 flicker tadi sudah dikeluarkan bola. Dan sekarang kita akan melihat the battle yang bisa dipanik balik akhirnya sama Fnatic Onyx. Ya, dan inisiasi sih, demi inisiasi juga ya. Siapa yang jauh lebih berani untuk mengeksekusi. Dan sementara Fnatic Onyx mereka tetap berdiam, mereka bakal nunggu dulu untuk objektif berikutnya.
dari Geek Farm. Tadi sih kalau kita melihat sebenarnya ada chance untuk Fnatic Onyx kembali mundur ke belakang, tapi mereka maju ke depan. Dan ternyata belumnya, ini mengubah kalkulasi semuanya. Hampir saja tadi look, I'm offended-nya kurang sekitar 20 derajat lagi tadi itu kayak. Akhirnya juga di sini aman banget ya. Dia datang sebagai eksekutor sih. Dengan 5-0-2-nya juga menjadi satu tabungan lagi untuk bisa mengembalikan agresivitas yang sempat hilang. Tapi untuk Lord, ini masih berhasil untuk bisa diselamatkan dan itu dia kekuatan dari Akai. Bagaimana kontrol objektifnya enak banget dan cewek. Hampir saja tapi ada satu lagi Astro Meteor yang bisa dia keluarkan. Untungnya Entropi berpindah tempat. Oh itu asal Sphere kalau kena Ke arah Aboy. Wow, ini Aboy benar-benar awas ya untuk map awareness dari dia. Yang harus sewaktu-waktu siap nih, sigap banget. Karena Fanny, dari tadi Kairi selalu di samping dia. itu dari kemarin loh, pas dipakai ke sana juga gitu. Bottom turret, oke, ya. Mana lagi oh Reaper, ya. Banyak. Padahal di Reaper ada air ya. Iya, bener juga ya. Cuman kan kagak bisa nyemprot sendiri. Ya tinggal diceburin aja gak sih? Nanti, Iya juga. nanti ada datang pemain ke-6, Johnson. Waduh. Karena harus bisa melihat anak tercinta di atas panggung dan pula akan juga membawa nama Indonesia kalau nanti sampai bisa menjadi top 2. Betul sekali. Kalau udah top 2, Pisan, Cikaruklah sudah, Sansia menjadi korban pula. Tapi untuk sekarang di area bawah Moskov free banget. Hanya saja Roger kembali ke dalam areanya. Tadi ada satu asal Sphere yang gagal untuk Serangan damage begitu optimal. Dan untuk sekarang ada efek Nova yang udah langsung dikeluarkan begitu saja. Vengeance diaktifkan. Netherram kali ini Sansia masih bisa mengantarkan sebuah tindakan perlindungan Rey-nya selamat. Tapi Luke tidak. justru rookie kita di MPL Indonesia Season 13 dan langsung nih masuk ke playoff bersama dengan Fnatic Onyx. Gimana rasanya panggung playoff Lutfi? Ya, senang ditonton banyak orang kan, beda sama yang di reguler. Seru-seru. Seru sekali, tapi yang akhirnya membuat dari Rebellion Gak lolos. Oke, tapi ya game kelima semuanya akan reset dari hype juga yang mereka bawa adrenalin dan Ruby terdengar seperti yang perlu diwaspadai itu adalah di Indonesia, kemudian di PH, tapi percaya diri nih ya katanya BTK kayaknya bisa pokoknya untuk melaju di MSC 2024. Selain daripada bisa memberikan movement speed, bakal ada tambahan untuk physical attack juga. Yang didapatkan dengan stack dari Brute Force. Oke. Dan Brute Force itu ya jadi ya lumayan laku ya. Ya, kalau kemarin kan Oracle ya kan. Sekarang Benar-benar keluar di saat yang tepat. dan satu kali momen dari Luke menghancurkan sang high ground defender terkuat dari Fnatic Onyx. Base terbuka dengan cukup lebar, hanya menyisakan 2 pemain saja kali ini. Oke, masih ada satu katapult tapi kayak... Adalah coba untuk tukar nyawa dengan Turtle. Tapi Aboy, Wah, ini flicker. untouchable. Hehe, ditarik lagi. Cukup cepat tempo permainan di game yang keempat. oh, itu Aboy tadi dengan bisa langsung pulang dan membuat cewek free untuk bisa pecahin bottom restart dan bahkan langsung pecahin base dari Geek Farm. Gak ada jalan pulang sih itu, udah gimana lagi ya kan, ditahan, dipaksa untuk bisa melakukan inisiasi. Ya, apalagi tadi flicker dari Baleski juga terpakai. Dan akhirnya ya nggak memudahkan sama sekali, gak ada jalan untuk Geek Farm sekarang bisa mulai mendekat dan setupnya sudah mulai terlebih dahulu lagi diinisiasikan oleh Fnatic Onyx. Assassin. Fanny. Oh, iya benar. Oke. Itu dia. Kairi. Yang tadi main mention kalau kurang menggunakan damage, Fanny-nya. pakailah Assassin. Dan Uranus yang mereka amankan. Oke, ini Terima kasih sama fans saja.
Ya, untuk Sonic. buat Sonic makasih banyak yang udah datang. Buat keluarga juga, kita besok ketemu lagi. Thank you. Thank you, tapi Masih langsung mereka hancurkan. Dan turtle-nya menjadi milik dari Fnatic Onyx. Tapi Kairi mau pergi ke arah mana karena ada sebuah aksi peranan yang dilakukan. Dan Kairinya dipanggil langsung oleh Kiboy. Oke. Bagian lane untuk bisa bertahan juga dan bahkan nge-drag gamenya ya ini hampir sampai ke 20 menit tadi. Iya. Purify-nya dia wah ngeselin. Iron Hook kadang gak kena, kadang kena tapi di purify. Di Purify kan kesel ya. Kesel. Kabur lagi. Hei. Masih semangat lu pada ya, keren loh. Iya. Bendera kuning ya diangkat. Oh, bendera kuning. Iya, maksudnya bendera Onyx. Fnatic Onyx. Oke. salah, sorry. Tapi ya, ini agresif gameplay like. Gingfa mereka punya potensi loh juga tadi. Cuman ya itu dia tadi, kecolongan dan dari lane management mereka yang akhirnya tidak terlalu bagus. Nah ini dari minimapnya. Nah, ini nih. Cewek sudah ada di belakang. Kalau pun melihatnya bagaimana Baxianya, ini kayaknya dia langsung potong di belakang. Dia mencekik semuanya bisa. Lebih kayak masuk Kayaknya ke mau dalam. 4 kali gak sih? Bisa sampai kalau memang mau 4 kali. Ya ada overextend sedikit lah, tapi hanya di sana juga. Buat Big Farm-nya. Terlepas daripada itu, Fnatic Onyx setiap kali mereka mau mendekat. Lihat HC yang di belakang, itu udah half semuanya. Dan lagi-lagi, lihat kalau ada belakang yang memang tersedia, itu flicker, siapapun yang kelihatan akan langsung dipegang oleh Baloyski. Betul. Karena mereka udah punya power juga di belakang, dia masih cukup. Oke. Bawahnya juga udah mulai kedorong sih pelan-pelan. Tapi memang kan dia bolak-balik ya kan ke atas bawah. Clear, dikasih lane yang banyak, jarang ikut team fight memang ya. Karena dari cloud-nya, desainnya dia pasti jelas akan masuk yang terakhir. Yes. Jadi awal-awal itu kalau kita lihat bagaimana cewek, dia dapetin assist aja tuh. Ya dulu nih ya, untuk Velodrome, kira-kira ini akan berakhir 3-1 atau 2 sama? 3-1 apa 2 sama? Oh, kali itu ada 2 momen juga buat Suns ya. Oke. Dan untungnya memang masih bisa ditahan dengan rekan-rekan yang lain. Dan bahkan akhirnya di momen yang terakhir tadi di team fight-nya, diversion memang benar-benar pas momennya. Iya. Plus itu tadi satu-satunya momen ya yang di last. Berarti ini bakalan mewakili Indonesia di MSC 2024. Berarti Kiboy bakalan berangkat lagi nih ke Riyadh. Wih, Tante, ini rasanya gimana nih sebagai seorang ibu harus ibaratnya LDR nih ya sama anaknya. Apalagi Tadi terakhir di shutdown sama Sun. Yep. Tadi itu memang dikasih Turquoise Poisons juga kan, jadi ada efek slow tadi tuh. Jadi semuanya memang bisa masuk berbarengan tapi terlalu terlambat juga. Terlambat. Dan berhasil akhirnya ya. Ternyata ya, buat di bagian belakang memang dia bisa tembus dinding dengan Astral Recall-nya dia. Tapi selalu ditargetin dan itu yang membuat Aboynya gak leluasa juga untuk bisa memberikan info lebih buat teman yang lain. Ray sudah memulai lah. Tapi itu Kai dan bahkan dengan dia membuat kontrol mapnya juga jadi lebih enak kan. Dia bisa buka Astral Meteor di arah bush. Yes, berani banget buat Aboy, stay makanya. sendirian di dalam rumput. Magic Sentry. Aboy ini Aboy roamer kali ya. Iya. Gerakan dari support system yang dimiliki oleh Gig masih cukup aman sejauh ini. Hanya saja ada sebuah pergerakan di dilakukan cewek. Cewek berhasil dihancurkan bahkan untuk kali ini kita lihat saja. Ada Nether Realm yang udah langsung dikeluarkan. Akankah dihancurkan sama Fnatic Onyx? Yap. Banyak misi balas dendam lah mungkin yang Ya. terjadi juga ya. Oke. Match point untuk kedua belah tim. Match point teman-teman ya. Deg-degan gak sih? Yap. Kalau saya mah deg-degan Pak. Mereka buat half terus langsung ditabrak dengan Kiboy dan ada shortcut kan. Jadi semuanya pasti bakal bisa di zoning dengan mereka. Dan jangan lupakan juga di sana ada Luke yang bahkan bukan cuma sekedar damage-nya aja, tapi dia nggak bisa di-burst dengan gameplay tabrak kayak gini loh yang mungkin nggak diprediksi dan nggak diduga-duga gitu sama tim lawan. Emang udah habitnya mereka kan. Habit, ya. Kalah gol maju, kalah jumlah maju. Tapi Ray menjadi orang terdepan untuk bisa ngebadanin rekan-rekannya. Alright. Dengan adanya Dera ini udah full item juga sih. Ya, jadi dia dengan cewek akan menjadi salah satu tumpuannya. Tapi terlepas daripada kedua hero tersebut, kita harusnya bakal melihat Suns berhadapan dengan Aboy. Yang satunya memang bisa defense, tapi dengan Astral Echo yang dibuka. 227.432 poin damage yang dia telan. Ya. Dan juga Rizky Bayu Best Gold jatuh kepada cewek. Cewek, betul. 770 sebenarnya nggak terlalu tinggi ya, karena keadaannya juga so-so lah. Betul. Kayak ya udah lah. Bisa mendekat ke area dari Turtle yang pertama. It's a habit ya untuk Fanny di turtle pertama, biarkan saja. Biarkan Alergi ya. saja. Emang sulit sih memang buat assassin masuk. Dan tadi kita melihat gignya sendiri ya. Ngezoom teuing. Agak sedikit slow
slow ya. Iya, tapi tetap mereka pegang kan. Dari awal Kairi bisa nyebrang-nyebrang. Iya, Ambil bahkan- creep, dapat kill banyak. 5 kill. Terlalu Iya, ngadu. triple-nya juga ada buat si cewek 2 kali tadi malah triple. Dan juga sebenarnya Untuk bisa membombardir lagi nih Om. Dari penggunaan Paramis ini mereka berkumpul, Yuzong adalah salah satu hero pula yang emang bisa membuat mereka kocar-kacir gitu. Iya. tapi Yuzong masalahnya dari tadi kita belum lihat jadi opsi. Kalau itu Itu gak usah dia. ditanya Ul, kenapa? Karena tiap hari aktivitas yang ada di rumah itu kan gue biasanya tuh kalau di dalam kulkas ada butuh sesuatu, enggak di dalam kulkas butuh sesuatu yang harus diisi gitu, makanan, minuman, bla bla bla. Lalu Tim fight-nya mereka bisa main coba untuk tarik ulur sementara waktu ini asal ya Caderanya juga gak dibiarin leluasa. Ini Cadera kalau misalkan udah punya Wind of Nature dia bisa bisa aman lah. lem jauh lah ya setidaknya. Ditarik lagi dong Sansia, akankah bisa bertahan tapi Lutfi langsung digasak habis dan kali ini akankah terjadi sebuah pertempuran kembali di dalam satu inner tunnel yang ada di bagian bawah. Ceweknya masih berdiri di tempat yang berbeda tapi Kairi yang menjadi satu orang terdepan untuk bisa melindungi rekan-rekannya dan Ray. Nah Depok, nah, sih gak jadi. Depok. Enggak ya, katanya kan Kairi dari Depok ya. Ya pas ada di interview media, Kairi dari mana? Depok katanya. Sumpah dia ngomong gitu. Sebelah Margo City. Dan pun tercipta, Caderanya hilang. Waktunya cewek itu bersinar. Dan Ray pun menjadi korban lanjutan di mana untuk sekarang pergerakan dari Luke-nya. Ditombakin. Sampai pegel itu tangan kiri dimiliki oleh Moskopnya dan Luke. Satu terakhirnya. Dia Jadi kan kalau gamenya terlalu lama nih. Oh, iya sih. Terlalu panjang seperti di game tadi, game kedua ya. Bisa jadi satu power pick juga dan ya. Ini dia, pick of Luke akankah memang menjadi Kingslayer ya untuk sang raja langit? Nah, itu boleh. Bisa. Ini tipe di mana-mana juga nih soalnya. Dan dibutuhkan Gue mau memang farming apa mau fight nih, pilih. temponya saking cepetnya ya seperti itu. Iya, Yakinnya ya udah ikut nih. Sans mau kemana ikut Sans gitu. Ikut diversion dia. Oh iya benar, makanya gak banyak juga landing untuk farming kan. Dan Baru mau mulai. Ini game pertama Onyx, wah mendominasi. Setuju? Game kedua mendominasi, iya. Iya. Tapi ada balasan. Balik Tapi tahu-tahu. dominasinya tuh gak yang one sided parah Ya, banget sih ya. betul. Kayak memang ada Dia sedikit. lagi lari di depan. Tapi dengan flicker yang dipakai Masya sekarang, berarti dia bisa tiba-tiba muncul di samping marksman Iya, di depan. atau mage. Dan itu Thunderclap jelasnya bakal, ya dengan item seperti ini sih cepet banget ya. Tumbang ada Melvic Roar juga tadi buat Bisa mendapatkan Kara dari Lutfi dengan satu purify. Ya, Purify Save the Day juga dan Baloiski memang nggak ada flicker tadi ya. Jadi nggak ada research yang dari spell yang terbuang juga untuk Baloinya. Tapi untuk sekarang Geek Fam, mereka harus bisa We miss you too, Mobazane. Jadi kata Mobazane rindu dengan Indonesia, rindu dengan Jakarta. But Mobazane, after you've been through the NACT this season, how is it comparing to the MPL Indonesian? ya semua rumput gak bakal ada yang aman. Enak banget ya. Iya, dan bahkan dia cuma berdua tadi. Hanya dengan cewek ternyata sanggup untuk hadir di bagian belakang yang nggak aware sama sekali pemain-pemain dari Geek Fam. Oke. Ini ya sorak-sorai dari para Sonic. Farming sekarang. Waduh, Aboy. Kita lihat, Netherrealm terpaksa langsung dikeluarkan dan Detonas welcome. Berhasil menelan ke arah satu player, akankah berhasil langsung dikonfirm menjadi 1 buah poin kill, tapi ternyata Keyboy Masih selamatkan Sans. Miring dikit. Ya, dikit aja ya. Yep, tapi lagi-lagi ada pertukaran bagi Geek Fam sendiri di mana mereka menukarkan jelasnya. Mereka gak dapatin turtle-nya, tapi mereka menang secara Hey, satu hit. Alex Topena blow langsung dikeluarkan pula. Sedikit lagi yang tersisa dan Energinya Keyboy dan tim ya habis disemangatin oleh Mama Lani. Yes, begitu luar biasa. Terima kasih sekali. Kita akan bersiap untuk lanjutin permainan. Boleh Tante? Semangat. Semangat. Dan Podcaster kita harus Semangat orang bersemangat. semua. Semangat semuanya. ajar habis-habisan. Dan ditutup oleh triple kill dari cewek. Satu buah kesempatan untuk bisa langsung engage balik. Karena ternyata munculnya Sans di arah top bisa dikirim langsung pula dengan shoot. Atau Akai?
Atau Bisa. Akai pun bisa menjadi Bisa. pilihan lu juga untuk nanti dihilangkan gitu loh. Bisa banget sih. Oke. Tapi untuk romer-romer lagi mungkin ke arah Florin ya. Kita tahu bagaimana Barat Florin juga. Baxia. Yang Baxianya ini siap buat hanya jalan kaki, tekan retribution, kabur lagi. Ih, dapet. Beda. Oke. Hitmapnya cewek nih Om. Ya, ini hitmapnya buat push yang gak dicek, gak terlihat. Ternyata sangat berbahaya. Dan Sans ya, kalau yang pertama tadi kita lihat dia bawahnya masih ada si Kiboy. Ya. Terus juga masih ada cewek. Yang kedua dia cuma berdua dengan cewek. Tapi damage cewek cukup banget nih. Jadi gak ada masalah untuk di awal. Kita masih menunggu untuk di turtle yang pertama. Karena belum ada yang ingin untuk menyeberang juga. Sebagaimana dari hero mereka ini. Lebih fokus untuk bermain di late game. Yap, lumayan scaling lah ya bisa dibilang juga. Tapi sedikit ya curi-curian juga yang dimanfaatkan sama Geek Fam. Tapi sebenarnya dua-duanya. Mungkin dari game yang pertama tadi yang kalau kita lihat. Unggulnya ini, unggul bukan yang jauh banget. Unggul selisih 3.000 itu pun didapetin di mid game. Untuk kita lebih dekat berkomunikasi ya. 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 Maksud lu apa lu? Berkomunikasi apa? Ya, komunikasi. Iya. Mungkin Mas Pulung kalau dia kan susah bahasa Inggris misalnya. Kayaknya nggak sanggup juga buat keluar dari Pilax dia. Dan akhirnya harus tumbang. Sekarang dari Geek Fam, minus mereka adalah mereka belum punya retribution. Ya. Masih akan respawn dan Ray akan join sebentar lagi dan reset positioning. Fnatic, Onyx mereka masih akan beberapa minggu yang terakhir kita ngeliat kan Minotaur sebenarnya cukup mahal. Ya. Tapi Minotaur bukan jadi prioritas sama sekali dan bahkan bukan. benar mereka bahkan nge-skip untuk Minotaurnya. Yap. Oke. Tapi Nathan, semuanya benar-benar fokus untuk ngejagain cewek. Ya, dan ceweknya kepick duluan. Ceweknya kepick duluan juga. Dan kena poke terus-terusan depannya juga nggak bisa bertahan lebih lama kan. Spectre mode yang cepat juga dipecahkan. Genap tenaga dan begitu pula dengan Geek Fam. Mereka seperti tidak mau mengulangi pertemuan terakhir mereka pada saat season lalu di babak playoff. Betul sekali Bude, kalau kita melihat hari ini, wow, ini performance kedua tim. Mungkin oleh pemain Geek dan berpindah tempat kemana lagi perginya? Ada di situ. Oke, tapi dengan satu bola Insanity yang langsung bisa men-shutdown juga ke arah Kairi. Tapi masalahnya tadi Lordnya nggak... Terakhirnya masih dikejar di bagian depan. Dan Sans. Satu tarikan. Sans yang melayang. Waduh, dan juga Aboy, HP-nya juga low banget. Tapi masalahnya dia... Bisa poking dengan Ghost Bursters-nya Sans sendiri. Dan ini dia untuk emblem set yang kalau kita lihat Lutfi masih dengan emblem fighter yang dipakai bersama dengan Festival of Blood. Pun demikian dengan Luke. Jadi kedua EXP-nya ini adalah dua EXP yang akan sangat sesuai. Itu baik tadi terlihat dari pergerakan yang dimiliki oleh Luke. Namun sekarang di area tengah Luke yang malah tertarik hampir saja masuk dalam satu outer sarang yang ada di area mid. Alright. Penyelamatan lagi-lagi terjadi untuk Fnatic Onyx ya. Entah lagi janjian dan kesepakatan ya. Gue makan lane mid-nya dulu ya. Biasanya gitu kan. Nah, atau kalau lagi motong jangan ada yang ganggu ya, sabar ya. Iya. Ini jangan dilakukan saat solo ring ya. Bahaya banget. Baik, Ya. ntar Bisa diomelin. Solo rank itu ibarat kita lagi Jadi kalian jangan sampai lewatkan dengan match yang udah seru-seru, aktivitinya juga di Land on Fun itu seru banget. Iya, banyak ya aktiviti-aktiviti di sana. Renovan di depan itu. Sangat fun sekali tuh sepertinya. Ada, kalau saya kemarin itu banyak muter-muter ke wilayah makan. Wah, tipis memang. Tapi dengan draft yang sudah kita lihat dari kedua tim ini sama-sama punya chance yang besar juga ya. Mungkin dari prolong team fight-nya nih yang harus diwaspadai bagi Fnatic Onyx. Oke. Seperti apa eksekusi? Entah itu ditelan lah, itu disikat lah atau di mana ya. Ya, dan sekarang sudah ada Kari. Ya. Ada Kari, ada Ruby, dan ini bisa menjadi jawaban untuk Baratsnya kalau memang mainnya sendirian. Tapi partner dari Barats masih ada Matilda. Matilda ya. Kalau memang mau diambil dia berhadapan dengan Nathan. Ya, ternyata nggak nahan lah ya Rose Gold lah ya, Iya. lebih ke ya udah kita defense lagi Magicnya dengan cukup besar dengan 3 sumber Magic defense magic damage itu yang jadi oleh Fnatic Onyx dan gold distribution karena memang sebenarnya ini menjadi Juga EXP secepat mungkin. wah ini Cadera you never farm alone ya. Itu penin
terus gak apa-apa. Tapi memang itu respon yang dibawakan sama Gifem juga setelah melihat gameplay dari Fnatic Onyx yang memang udah mulai concern. Belum kita temukan ya seperti halnya di Indonesia. Betul sekali. Tapi, but Mobile Zane, you mentioned the regions, right? That maybe they are your strong contenders. You mentioned the MPL Indonesia and the Biasanya. Tapi kalau ngelihat dari Faramis sebenarnya burst damage-nya dia gede kan. Tapi kan lebih ke utility-nya kan yang dimaksimalin gitu untuk sosok Faramis. Sedangkan kalau ngelihat poking damage menginjak arah mid to the late game, Aboy dengan Novarianya ini akan lebih terang. Rush strike langsung dikeluarkan guna untuk bisa memberikan backupan damage untuk rekannya dan berhasil diamankan oleh Cadera. Oke, Cadera juga udah dikasih ke arah orange buff-nya. Sebenarnya kayak nggak butuh ini. I think they're amazing players. But what characteristic that you are looking for that can caught your attention, Mobile Zane? Because you mentioned a lot of names. Taz is the jungler, and then we have who else? Luke is the AXP laner. Is there? Lagi kalau keluar negeri juga ke Riyadh nanti bertanding, rasanya gimana tuh Tante? Rasanya bangga saja, tidak ada kata-kata untuk sedih, tidak ada. Hanya ada support, doa dan harapan yang terbaik untuk anak-anak. Bisa asal recall sih. Dan ya ini dia yang terjadi untuk di game keempat. Berarti match 1 ini 3-2 terus ya dari kemarin ya. Iya, Seru ya. boleh. Widih, damage yang diterima itu. Dan Gifem, The King Slayer yang disematkan kepada mereka ternyata masih belum nih menembus di atas langit karena masih ada Fnatic Onyx. Iya. Kuat banget tadi untuk Fnatic Onyx setup mereka ya. Dengan diambil point kill dan Kairi sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Yap, dan sekarang akan kablokan langsung dikeluarkan karena Lasistan itu langsung dikeluarkan pula meledak langsung. Tapi Lutfi sepertinya masih berhasil bertahan dan juga mengelilingi beberapa pemain dimiliki oleh pemain dari King itu sendiri. Kiboynya hancur. Wait, Sonic di belakang masih semangat nih. Hehe. Ya harus dong. Sonic harus tetap semangat ya karena Geek Farm Unity tadi juga udah semakin lagi nih. Semakin rusuh juga di sana tuh tadi udah ada gendang. Bagus untuk Geek Farm sendiri sekarang karena secara moralitas mereka udah pegang. Momentum mereka juga sudah pegang. Dan juga kalau berbicara lagi tentang adanya poin yang akhirnya bisa dicuri kembali oleh Geek Fam. 2 kali di game 1 dan 2 ban Kara Akai. Di game ketiga Itu mungkin sebelum bertanding kah? Atau sebelum ada acara kah? Minta restu dari Tante? Seperti apa tuh bentuknya? Selalu. Biasanya kayak gimana Tante? Mama dukung ya. Kalau memang kena mundur ke belakang interference-nya bakal berbahaya banget juga. Yap, oke. Tapi untuk saat ini pun masih belum ada momen untuk Geek Fam bisa memegang kendali dan sekarang Yap, di bagian bawah Haimon Fender langsung dikeluarkan begitu. ambil ke arah Faramis. Fight jangka panjang dan harusnya abis ini Valentina di ban ya udah langsung pada intinya saja. Jadi ini ya textbook ya kalau ngelihat. Oke, ambil Faramis dan Valentina kita punya upper hand buat mid. Masalahnya ini sama-sama punya teleportasi kan. Bisa ngagetin kapan aja dan di mana aja. Ya, kalau yang ngagetin mungkin Lebih lebih ke Loi kan? Loi ya betul, lebih ke AB. Kalau dari Fnatic Onyx mereka bisa misalnya nih ya kayak tadi. Di Lord yang pertama, Florin juga ini adalah signature kan. Yap. Buat Aboy sendiri prolong team fight didukung bersama dengan kehadiran dari Florin. Akan membuat Baratsnya sangat sustain sekali. Dia akan bisa bertahan di depan dengan lama dengan pasifnya jelas big. Kayaknya ini masih agak terlalu early, tapi nggak ada salahnya kalau kita tanyain kalau season lalu kan. Ini pada saat Grand Final udah siapin kaos nih. Kali ini udah siapin juga nggak? Sepede itu nggak sih untuk bisa menjadi champion di season ini? Untuk timer yang akan ditunggu juga pastinya. Tapi untuk sekarang Geek Fam mereka udah yang tidak terlihat terlalu tertekan lagi ya. Yap. Mereka bisa keluar dari sana. Item dari Cadera sendiri dia udah punya Rose Gold Meteor ya. Jadi udah sangat memadai. 2M untuk Suns. Bener dong. Tapi tadi menarik juga di mana ini begitu ketat, balas-membalas. Gimana caranya kalian bisa ngeriset setiap saat untuk Onyx di babak live? Ini kan panggung perdana. Satu target yang berhasil mereka hancurkan tapi malah Kiboy. Terjebak langsung sudah Kiboy. Harus mengeluarkan lagi karena satu flicker tapi ceweknya langsung diledaki begitu saja dengan satu langsung dimiliki. Dan siapa lagi yang akan memiliki karena tersebut tapi Lordnya masih berhasil bertahan sejauh ini. Lord
harus nyari loginya di mana. Yap. Oke, dan export. Xbox menjadi pilihan terakhir ya. Wow, Xbox yang bakal dipakai sebagai XP lane. Membuat landing phase Cici juga berat banget. Berubah lagi. Dengan diskon 30% pakai kode kopi PC Playoff. Tuh langsung aja. Karena Point Coffee adalah minuman kopi segar yang freshly made. Ya, kan Pulung kan nggak suka ngopi kan? Betul. Makanya Ya. beliinnya tadi coklat. Ya, di mana mereka sedang jebol ini banyak dan juga ceweknya kelihatan ini sangat leluasa buat game yang sekarang. Oke. Memang belum ada point kill buat cewek tapi lihat dia punya mobilitas yang sangat tinggi sekali. Dan jangan lupakan ini masih ada Suns, masih ada Kiboy lagi-lagi untuk memberi damage. Jadi ya udahlah kalau begitu ya sekarang. Kita menuju nih Om. Oke. Ke drafting batch-nya. Oke. Setelah adanya chip priority yang memang ternyata dibawa oleh Fnatic Onyx. Target juga. Sekarang Fnatic Onyx berhasil untuk berbalik unggul walaupun segi objektif harusnya ini bisa dikontrol lagi sama defense. Wah ini seru banget nih karena tempo permainan yang sangat cepat sekali Iya, juga. tinggi banget. Dan mereka mulai maju lagi. Kairi sudah terlihat dari Dan juga tadi banyak banget juga resource yang akhirnya ditelan sama Lutfi. Iya, Lutfi dengan Uranus ya. Ini pernah muncul juga dari playoff buat Uranus. Lutfi. Ya tapi Lutfi-nya yang tadi bisa jaga diri, Purify-nya nyelamatin dia beberapa. We'll talk about this because this is the representative of MSC. This is something that we want to show you and yeah, who will be the strongest on the MSC 2024 because Woi, ini pegang kendali penuh loh. Dari minions-nya, dari jungle creeps yang memang sering didapatkan mungkin oleh Aboy. Ya, dan terlihat juga di game kedua kan tadi. Dengan adanya Novaria dari Aboy. Gak kesentuh. Gak kesentuh. langsung dibawa kata mereka mau tetap melanjutkan pertempurannya, tidak, mereka mundur, mereka hanya berempat. Lihat Iron Hook gak kena, dibalikin dengan Ammo Vended yang lebih mudah targetingnya. Dan itu ngebuat dari Baloiski sulit banget. Sementara sekarang Kiboy masih mencoba untuk mendapatkan lagi satu balasan. Satu untuk masing-masing. Gokil. Bagian bawah kita lihat saja cewek. Abis Walker bisa kabur. Oke, kedua romer yang sama agresifnya. Di tempat yang berbeda. Bukan sinyalnya nggak nge-lag. Ya walaupun memang Kiboynya tumbang, tapi banyak Nggak ada waktu komputer yang pakai bisa sinyal aja. diberikan untuk Kairi. Ternyata bisa dapetin pick off terhadap Cadera dan akhirnya pertukarannya menjadi tidak. Tuan. Tapi berarti bisa dibilang memang marksman itu jadi kayak tulang punggung lah ya. Memang kayak jadi hyper carry-nya justru ya. Iya, bukan jungle nih sekarang. Karena jungle ya mostly mayoritas lihat tuh jadi damage striker nih, sandbag nih. Yap. Dan jangan lupakan untuk shadow damage-nya tuh ada di mid lane. Utara. Sulawesi Utara luar biasa. Nah Tante, kalau Tante tadi kan bilangnya dari semua keluarga ya, dari Sulawesi Utara itu biasanya ngedukungnya gimana sih? Apalagi kemarin kan regular season berarti nggak nonton langsung. Untuk bisa membuat dari Aboy walaupun Aboynya tadi sudah mengeluarkan satu buah flicker. Iya betul nyaris ya, tapi memang atau ignition yang sedang menyala juga dan akhirnya Fnatic Onyx mereka seakan bisa pegang dulu nih buat tim fight yang sedang terjadi sekarang. Ingin MOBA Zain ini Bude, emang ya kalau dari debutnya aja di M3 itu udah langsung top 3. Dan kita sudah terhubung dengan MOBA Zain. Hello Mobazen, how are you? What time is in your... Juga Yap. bisa jadi satu buah kekuatan. Atau kalau ngelihat sebenarnya ya, Arlot ini juga potensial banget buat ditaruh di roam nantinya untuk Big Fab. Salahnya di North America khususnya, di international event pula, begitu memukau dan meninggalkan jejak yang baik. Siapa lagi kalau bukan Mobazen. Dan kalau ngomong Dan mereka punya insurance buat di late gamenya. Yep. Untuk mengcover pun dengan Netherrealm ini sangat enak sekali nanti dengan Faramis. Tapi jangan lupakan Cloud. Blazing Duet dari Cloud. Bisa cepat untuk menetralkan Spectre Mode. Dan kita bicara. Dikeluarkan. Walaupun tadi terlihat ada Bloom yang sudah dikeluarkan pula. Tapi ternyata Aboynya malah tidak selamat. Tidak sempat Om Mawar. Yap, targeting yang dilakukan oleh Fnatic Onyx. Mereka melihat ada Aboy yang memang langsung ditabrak dengan Circling Eagle. Dan bahkan Circling Eagle. Baklah sudah selesai. Oke,
Cewek berhasil untuk bisa mengeksekusi 3 main sekaligus dari Geek Fam. Bahkan Perfect Turtle jatuh kepada Fnatic Onyx dengan momentum tersebut. Kuning masih bisa pisah soalnya. Kalau udah beda alam kan beda urusan. Beda, tuh. beda. Ya. Dan 2 kali kalau kita melihat bagaimana Hellcurt di ban ya. Nah Ini itu dia, kunci. kuncikah memang buat Hellcurtnya lulus? Kan nih Hellcurtnya atau bakal ada percobaan untuk melupakan? Nah, beberapa player yang tepat berada di depannya. Oke, Aboy juga masih memberikan poke-poke damage yang ya bisa tarik ulur lagi sih. Sedangkan dengan Lordnya pun masih dibiarkan untuk di-poke satu sama lain. Federal Strike, Aboy. Oke. Adanya sisi power, tapi apakah dia akan bisa lari dari kejaran Luke? Nah, betul. Karena Luke dengan tabrakan dia nanti sih. Iya, dan apalagi Master Thunderclap-nya. Assassin. Betul. Iya. Sangat susah buat bisa nanggapin Aboy. Aboy bahkan yang buka rumput. Untouchable. Iya. Wah. Untouchable. Bagus ya? Iya. Untouchable. Cak Baloy. Enggak dong. Nggak boleh Dia juga dari ya? Manila Pak, bukan dari Madura. Memaksimalkan kembali dari segi cooldown untuk bisa membantu. Wah, entropinya langsung pindah ke arah depan dan terjadilah pertempuran. Dengan Pirate Armor yang sudah tidak ada di dalam tubuh dari Luffy dan mereka semua melakukan sebuah pertempuran tepat berada di dalam area Luffy yang ada di bagian tengah. Nedolem yang langsung diaktifkan tapi belum ada yang tumbang sejauh ini. Kontrol ya dari stunnya dia sendiri. Kan Yap. area banget tuh. Nah, lagi chip lagi. Ambil, dikasih lagi. Moskopnya tidak akan diberikan sekarang. Iya, masalahnya bukan cuma sekedar yang bisa cepat nyampe itu kan bukan chip. Di late game sekarang. Oke, itu dia. Satu kecupan Satu dari kecupan. Masya. Yap. Bisa jadi masalah soalnya. Ya bahkan Oke. menuju ke next BOD. I'm open dan Jakonek ada konsil tadi udah langsung dipakai Kairi. tapi Kairi satu yang terakhir Jakairi. Limit dan rumornya tergantung nih. Mau kemana apa mereka bakal nge-raid atau mereka akan nge-backupin untuk di gold dan juga EXP-nya. Karena dari tadi itulah yang selalu kita lihat juga. Ya. Di bagian topnya dari Cak Deranya masih di pressure oleh cewek. Jadi masih sama-sama saling poke juga. Sansnya masih berhasil selamat. Oke, ini sebuah kerugian juga yang dialami oleh Geek Fam. Mereka kehilangan objektif karakter Turtle, mereka juga kehilangan sang jungler mereka. Pertukarannya masih belum adil, tapi ini dia untuk Talent's Prediction. Yap, karena memang Arlotnya sendiri ini sebenarnya Arlot juga itu powerful banget kan. Di tangan dari Kiboy bisa tiba-tiba langsung untuk melakukan initiate. Dan Ya, dan Masya Masya. masih setelah melihat bagaimana perform Masya dari game yang kedua. Sepertinya sudah Dia harus ngandelin cewek nih buat ngelumat habis dari Luke-nya sebagai garda terdepan. Dan jangan lupakan bukan cuma sekedar Luke, ini Ray. Semakin dia tersakiti, dia akan semakin bisa menyakiti soalnya. Buset deh. Memang sangat-sangat karma sekali itu ya. Terus anjir. Ngelihat juga ini sebenarnya dari track record-nya tadi ya, 22 pertemuan. Yep. Hanya 1 kali saja match win untuk Oke. Dan ya bicara soal Sentinel Emblem tadi, sudah dibawakan ya tadi. Florin dari Baloski tadi, ini benar-benar nge-babysit untuk Cak Dera. Gak membiarkan ada yang bisa mendekat ke Cak Dera, cuman ya itu tadi. Terkadang Ford yang akan ditunggu menuju ke arah bawah. Tapi perlahan pemain-pemain dari Fnatic Onyx juga sudah siap untuk bisa melakukan defense. Dan jangan lupakan, high gun mereka juga cukup kuat karena ada Suns di sana. Oke, memang ada sans untuk defense ya, tapi Cak Dua meteor udah terakhir tadi. Oke. Udah lah ya. Dan ini dia untuk segi recap apa yang terjadi di game keempat. Iya, dari gig-nya mereka sebenarnya sudah bagus juga dari gig-nya, di mana mereka agak bisa pegang buat di early tapi gak terlalu jauh. Utama menjadi tumpuan juga, apalagi dalam keadaan yang under. Tapi kalau ngeliat tadi dari segi itemization-nya Stubbs, dia juga punya mobilitas lebih lagi dengan adanya Bloodwing jadi Yep. item pertama. Tapi Bloodwing juga sekarang ada di Aboy ya. Pribadi, Ya. ini juga Kings of Sea versus Everybody. Yap. 2 times MSC champion. 2 kali loh mas. 2 kali loh emang. Kita buat 3 gak sih? Bisa. Bisa. Tapi harus masalahnya lolos dulu. Kita Datang kapanpun kita tahu Fanny datang Katrot you out. Iya. Tapi untuk Uranus, ini adalah satu memang power ya. Dia bisa cut dengan cukup jauh juga. Dengan perhitungan kembali untuk Fnatic Onyx. Lihat pula dari Turtle sekarang sudah mulai dipegang oleh Kairi. Oke, di tengah udah mulai berkumpul ke arah beberapa player, 3 player tapi Turtle menjadi milik Kairi sendirian. Akankah mereka Mereka bawa. Setuju, setuju.
Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke game yang kedua. Sekali lagi, Velodrome, mana suaranya? Kan terus-terusan. Ya, tapi sementara itu kan di babysit, Baloiski juga nggak pernah ninggalin di area top sekarang. Jarang kita lihat dia jalan kecuali tadi untuk bantuan ya. Di first blood yang didapatkan Geek Fam dan Cak Dera akan diberikan mungkin banyak gol.